Ya, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang untuk peserta kelas ini terbuka. Selamat datang juga untuk tamu kelas kita, pemberi materi, Grace Sambo. Selamat datang buat Ira. Selamat datang di kelas teori 3 yang berjudul Nggak Seni Juga Nggak Apa-apa. Nggak apa-apa, kerja-kerja di balik kegiatan 17-an di Jatiwangi dan sekitar. Kelas nanti akan berlangsung menarik ya, karena akan berlangsung langsung dalam bentuk diskusi, karena Grace sudah memberikan materi sebelum pertemuan yang juga bisa langsung diunduh sama teman-teman, ada di Drive. Jadi ketika teman-teman sit-in daftar, itu nanti linknya juga akan ada, gitu. Jadi teman-teman bisa baca. Kami mengundang Grace sebagai pemateri pada kelas teori 2 ini, tadinya untuk mengulas festival, khususnya Jatiwangi sebagai salah satu bentuk kesenian masa kini gitu. Beberapa festival telah rutin diselenggarakan gitu tiap tahun, kayak ada festival Jatiwangi, ada juga kalau di Jogja kita kenal sama FKY, atau yang baru-baru ini ada Indonesian Net Audio Festival gitu. Nah, kami kemudian mengundang Grace karena Grace pasti akan bisa mengulas Jatiwangi dengan lebih menarik gitu, terutama karena Grace pernah menjadi kurator salah satu festivalnya di tahun 2015 gitu. Nah, tapi Grace saking seringnya mendapat pertanyaan mengenai Jatiwangi, dia kemudian memformulasikan pertemuan ini dalam bentuk diskusi langsung gitu. Grace juga memberikan 3 pertanyaan pemantik ya Grace ya, yaitu apakah sebuah festival merupakan bentuk kesenian, dan apakah pameran seni bisa dan perlu menjadi festival. Kemudian yang ketiga, kalau sudah ada festival, kenapa masih butuh pameran? Nah, harapannya melalui diskusi kita sore ini, 3 pertanyaan tersebut bisa dibongkar dan direfleksikan masing-masing. Nah, untuk mengawali kelas ini, sudah hadir juga Iren Agrifina, salah satu fasilitator dalam KSP 2001, yang akan memberikan sedikit sambutan untuk sesi kelas teori 2 ini. Silakan Ira. Halo, saya Ira. Mungkin saya belum pernah bertemu ya secara langsung, tapi mungkin saya mengikuti beberapa kelas sebelumnya. Saya sebagai salah satu fasilitator. Mungkin langsung saja ya, karena akan lebih menarik. Saya juga penasaran dengan diskusinya yang berikutnya. Jadi saya kenal Mbak Grace ini cukup lama, dan saya juga banyak mendengar sebenarnya kiprahnya dan banyak ceritanya waktu itu sebenarnya di apa yang terjadi di Jatiwangi, dan kita mungkin sering berdiskusi walaupun dalam keadaan yang non formal tentang bagaimana sebenarnya pentingnya sebuah space gitu, maksudnya space dalam hal ini ketika kita berbicara tentang seni gitu, bagaimana sebuah ruang-ruang dalam kesenian itu kemudian diciptakan gitu. Dalam kasus ini sebenarnya ruang itu sudah tercipta, dan itu tercipta dalam sebuah kondisi sosial dan geopolitik tertentu ya kalau di Jatiwangi. Dan kemudian sebenarnya kehadiran, sayangnya saya belum pernah ke Jatiwangi ya, jadi dan saya belum pernah mengalami sendiri gitu. Jadi mungkin pengantar saya lebih agak general. Bagaimana sebenarnya kegiatan-kegiatan itu diciptakan kemudian untuk mengubah, bukan mengubah mungkin ya, untuk memberikan sebuah wacana baru gitu kepada publik yang ada di sana maupun pada publik yang datang dengan keterbukaannya. Sebenarnya saya cukup tertarik pada keterbukaannya, apa yang diciptakan di sana kemudian bisa membuka untuk masyarakat luar dan membuka masyarakat di Jatiwangi sendiri untuk kemudian membuat sesuatu yang menjadi katalis of change mungkin ya, untuk kultur yang ada, baik untuk kultur yang ada di sana, yang kemudian kalau saya lihat dan saya baca lagi sebenarnya festival-festival yang ada ataupun yang menarik sih, yang saya banyak berbicara sebenarnya yang pertandingan bodybuilding ya. Aku agak lupa namanya.
ya bagaimana sebenarnya kemudian itu menjadi sebuah acara tahunan yang di situ sebenarnya konteksnya bukan hanya seni, cuman kemudian ada healthcare juga, kemudian ada politik, dan kemudian ada engagement dan aktivisme yang cukup menarik kemudian untuk dilihat lebih lanjut. Dan sebenarnya kalau saya lihat politiknya cukup kental gitu. Tapi saya juga pengen mendengar lebih jauh, dan mungkin teman-teman juga sudah membaca materi yang diberikan oleh Mbak Grace, dan kemudian Mbak Grace akan menanggapi lebih jauh. Jadi saya cukup senang berada di sini dan terlibat dalam diskusi ini. Jadi saya akan memberikan waktunya kembali kepada Mbak Rosvita, atau langsung Mbak Grace ya? Mbak Vita dulu ya. 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 Selamat berdiskusi dan selamat belajar. Ya, makasih Ira. Oke, ini teman-teman juga mulai pada datang, ini kayaknya udah komplit ya. Untuk itu aku mau bacain dulu rule-nya ya. Ini kayak tiap saat harus dibacakan lagi gitu, biar selalu jelas. Rule atau tertib dari kelas ini yaitu adalah saling menghargai satu sama lain, baik terhadap fasilitator ataupun pada peserta lain yang hadir di sini, apapun suku, ras, agama, atau kepercayaan maupun ekspresi gendernya. Dengan demikian, kami berharap teman-teman tidak melontarkan gurauan yang bernada rasis, melecehkan kepercayaan tertentu ataupun gender tertentu. Kemudian kami minta izin juga untuk merekam seluruh rangkaian acara ini dan akan kami unggah ke YouTube. Untuk teman-teman yang merasa tidak nyaman, dipersilahkan untuk mematikan kamera. Mohon juga untuk mematikan handphone atau menyetel pengaturan nada dering menjadi hening atau getar. Walaupun kelas berlangsung santai, tapi demi ketertiban, mohon pastikan audio dimatikan. Peserta pendengar yang tertarik untuk bertanya bisa bertanya langsung atau menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu di chat box. Moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas. Demikian teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, saya akan serahkan waktu dan tempat kepada Grace Tambo. Silakan Grace. Terima kasih Mbak Vita, Mbak Ira, dan Mbak Lasita. Selamat sore teman-teman semua. Saya merunut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertanyaan yang udah ada 8 peserta kelas yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada saya melalui IIN ya. Tadi Mbak Vita sebelum kelas ini mulai kami pikir oke, diurutin aja pertanyaannya biar jawabannya bisa dikelompokin gitu ya. Biar jawabannya bisa dikelompokin. Jadi tadi aku udah urutin, aku apa kirim urutannya ke chat aja ya Mbak Vita ya? Boleh. Biar bisa. Aku minta pertanyaannya dibacain sama yang mengajukan dulu ya, biar aku nggak usah ngulang pertanyaan. Sebenarnya metode ini nih kayak meminta pertanyaan tuh alasannya mungkin dikasih alasan sedikit ya kenapa caranya begini, bukan ngomongin lagi dan lagi gitu. Aku karena Mbak undangan yang datang kepadaku untuk membicarakan sebenarnya secara spesifik Jatiwangi Cup ya. Ada banyak banget festival di Jatiwangi. Jatiwangi Cup sendiri belum pernah menyatakan diri sebagai festival. Ada juga sih yang suka menuduhnya sebagai festival. Jatiwangi Cup tuh acara 17-an. Dia acara yang nggak ada pendirinya, nggak ada pemiliknya seperti acara 17-an yang lainnya. Atau pemiliknya adalah orang yang datang aja sebenarnya. Di dalam sesi kita hari ini juga ada Pak Ginggi. Ginggi Syarif Hasim, tadi aku lihat sekilas Ginggi Syarif Hasim adalah salah satu pendiri Jatiwangi Art Factory. Jadi kurang lebih kalau saya bohong, kayaknya dia bisa langsung teriak gitu ya. Jatiwangi Cup nggak ada pendiri, nggak ada pemilik. Nah ya pasti ada lah yang punya ide awal, tapi itu kan seperti halnya nongkrong di mana aja ya. Ada yang punya ide, 10 orang nyaut, besoknya idenya masih diingat, jadi masih dikerjain. Kalau besoknya udah lupa ya udah nggak dikerjain, sebenarnya gitu aja kan. Kenapa saya memilih cara untuk nggak mau ngomongin lagi, karena kenapa juga saya yang berhak ngomongin? Sebenarnya ada banyak sekali orang yang berhak untuk ngomongin ini. Kalau menurut
Mbak Lasita, kenapa saya ngomongin karena saya adalah kurator. Ya benar, saya kurator, tapi saya bukan kuratornya Jatiwangi Cup. Saya juga bukan kuratornya Jatiwangi gitu. Jatiwangi itu kecamatan, gimana juga dikuratorin. Nggak ada juga festival Jatiwangi gitu ya. Banyak festival di Jatiwangi, tapi namanya semuanya spesifik. Misalnya festival apa-apa yang 3 tahunan, Ceramic Music Festival. Orang setempat mengenalnya Rampak Genteng. Atau ada juga bakar berjamaah. Wah, nggak ada kata festivalnya juga tuh. Ya banyak deh, kalau baca Pari Rimbon Jatiwangi itu update sampai 2015. Apa aja yang ada di sekitar Jatiwangi, baik terkait secara langsung sama sebuah lembaga bernama Jatiwangi Art Factory maupun tidak gitu. Jadi karena saya nggak merasa, saya udah sering juga sih sebenarnya ngomongin ini, terutama karena saya adalah penggemar beratnya si lomba binaraga itu ya. Maksudnya masa nggak menggemari mas-mas ganteng badan bagus berkilau-kilau di panggung gitu ya, maksudnya saya adalah penggemar beratnya, jadi sebenarnya saya cukup sering ngomongin. Nah, karena ngomonginnya ternyata banyak sesi yang formal ngomonginnya, jadi rekaman dari omongan ini tuh menurut saya, pendapat saya sampai sekarang belum ada yang berubah dari yang sudah pernah dicatatkan tentang kegiatan ini. Makanya ada yang bentuknya percakapan, ada yang bentuknya esai, ada yang bentuknya lecture. Itu semuanya udah saya bagikan supaya langsung aja nih apa yang mau ditanyain tentang apa yang kami kerjakan di sana gitu. Jadi kan sudah ada berapa tadi, 8 ya, 7 atau 8 yang mengirimkan pertanyaan ya. Mungkin bisa dibacain kali ya. Jadi saya jawabnya mulai dari situ. Terima kasih. Ya, makasih ya Grace buat klarifikasinya. Akhirnya walaupun pendek, kamu tetap kasih lecture pendek nih. Klarifikasi sebagai bentuk lecture. Oke, aku bacain. Pertama berarti buat Putu. Karena Putu ini termasuk yang nggak bisa hadir, Grace. Jadi aku akan bacain pertanyaannya. Putu. Putu ngasih pertanyaan, nitip. Ya, gini pertanyaannya. Bagaimana proses pembentukan kuratorial framework seorang Grace Sambo? Aspek-aspek apa saja yang berperan penting? Mau dijawab dulu atau? Mungkin langsung aja ya, karena orangnya nggak ada ya. Kalau ya, orangnya ada, harusnya bisa jadi diskusi gitu. Karena kuratorial framework nggak punya framework. Punyanya teman sebenarnya. Landasannya semua pertemanan. Ya, jawabannya segitu aja dulu deh. Kan 2 tuh pertanyaannya ya, aspek-aspek apa saja yang berperan penting. Oke, mungkin kamu bisa jelasin tentang pertemanan itu. Pertemanan dan pertetanggaan gitu kali kalau mau dipisahin ya. Pertemanan tuh kan bisa sama siapa aja, di mana aja, kapan aja. Kalau pertemanan tuh gimana ya? Ya gitu, masih salaman, kenalan, ngobrol, nongkrong. Kalau nggak cocok ya udah, kalau cocok ya jalan terus. Gitu aja sebenarnya kan. Nggak ada, maksudnya mungkin ada ya anthropological theory on friendship gitu. Tapi enggak, aku karena pertanyaannya aspek apa yang berperan penting, ya buatku pertemanan. Aku nggak pernah bekerja sama orang yang bukan teman. Ya mungkin bisa kayak belajar berteman sebelum akhirnya bilang iya atau enggak terhadap tawaran pekerjaannya, itu juga mungkin gitu. Tapi nggak ada, aku belum pernah bekerja sama orang yang bukan temanku. Jadi yang paling penting itu. Terus kita lanjut ya. Aku nggak bisa nanya apakah Putu puas atau enggak karena dia nggak ada di sini gitu. Iya, makanya kita bisa next. Langsung nih, John dan Chandra yang ada di sini. John kayaknya ada di sini juga, Chandra ada di sini. John dulu nih, ditulisnya pertama soalnya. Silakan John. Halo. Halo. Bisa kedengeran? Oh, oke. Kedengeran. Halo Mbak Grace.
Halo Mas John. Saya tak baca pertanyaannya. Saya suka lupa pertanyaan saya sendiri, Mbak. Siap. Maaf ya. Jadi pertanyaannya itu lebih ke apa, Mbak Kris secara pribadi itu yang menjadi penggerak itu apa sih dari sampai mau ke apa membuat proyek ini? Karena kalau mau nanya yang lain kayaknya itu udah ada semua di link dan materi yang Mbak Kris berikan tuh. Jadi aku mau nanya itu, sama yang kedua itu ini lebih ke cerita menarik sih sebenarnya. Cerita menariknya tuh kayak gimana di dalam proyek ini. Terus kayak apa namanya, kesalahan-kesalahannya tuh apa aja sampai akhirnya proyek ini bisa berhasil kan. Itu nggak ada tuh di presentasinya Mbak. Maksudnya apa sempat kayak berkelahi dulu, apa sempat kayak ini teorinya ini nggak cocok nih, ini harus diganti nih, gitu-gitulah. Kayak gitu Mbak. Oke, makasih Mbak. Makasih Mas. Sebenarnya pertanyaan yang kamu kirimkan agak lebih lengkap ya dari yang pertanyaan pertama dulu, misalnya yang menggerakkan secara pribadi dalam proyek ini. Kamu di dalam email kamu menuliskan ketertarikan artistikkah, estetikkah, atau ketertarikan dengan masyarakat dan lingkungan di Jatiwangi yang mungkin menurut Mbak adalah sesuatu yang baru karena Mbak tidak lahir dan tumbuh di situ. Itu persis sih, persis itu sebenarnya jawabannya ya. Kalau pertama kali main ke Jatiwangi Art Factory itu 2014. Sebenarnya diajak mainnya udah lama, tapi 2014 akhirnya main. Terus dan diajak main ke Jatiwangi Art Factory ini bukan sesuatu yang istimewa ya. Kalau kalian ketemu sama anak JAF atau orang di sekitar JAF dimanapun, undangannya pasti sama, kapan ke Jatiwangi gitu. Sama kayak lagu pariwisatanya Jogja tuh loh, kapan ke Jogja lagi. Itu pertanyaan yang sama, ajakan yang sama yang selalu diajukan ke semua orang. Waktu diajukan ke saya kayaknya saya pernah nulis tentang ini ya, enggak sih. Yang pengen saya lakukan adalah bukan bikin pameran jadinya. Oh ya udah boleh deh, nanti ya coba tinggal setahun. Gitu aja sih, nggak ada rencana apa-apa. Waktu itu upayanya adalah mencari, ini pasti pernah diomongin di mana, cuman gue lupa. Upayanya adalah mencari tahu sebagai pekerja seni, kalau saya ada di lingkungan yang sama sekali baru, bukan lingkungan biasanya saya hidup dan bekerja, kira-kira saya bisa punya peran sosial nggak di dalam lingkungan baru itu? Pertanyaannya sesederhana itu. Terus kan itu nggak mungkin dijawab dalam kayak residensi 2-3 minggu atau sebulan gitu kan. Jadi oke, coba deh setahun gitu. Terus setahun itu akhirnya kayaknya Jatiwangi Art Factory kecanduan festival kalau menurut salah satu mural yang ada di dinding ruang multimedia mereka. Ya udah, terus tahun bisa ngapain nih gini-gini. Oh, kita kasih nama aja tahunnya jadi tahun tanah. Udah gitu aja sih sebenarnya. Ya, karena mencari peran sosial sebagai pekerja seni di dalam lingkungan yang baru sama sekali. Ketertarikannya itu. Terus yang kedua, kesalahan. Nah, kalau kamu ngecek si buku Pari Rimbon itu, pengantarnya tuh Belajar untuk Salah judulnya. Tulisan pengantar editorial saya dari pekerjaan kami setahun selama 2015 itu Belajar untuk Salah. Jadi sebenarnya salahnya mau banyak banget, salah melulu. Yang soal adalah kamu melihat si Jatiwangi Cup ini sebagai sesuatu yang sebagai keberhasilan. Jadi kamu pikir kami tidak menceritakan kesalahannya. Padahal sebenarnya buat kami itu bukan keberhasilan, yaitu 17-an aja, emang pasti kejadian aja. Jadi karena dia pasti kejadian, nggak ada soal berhasil, gagal, sukses atau enggak gitu. Ya kalau dia nggak kejadian berarti dia gagal gitu aja. Sisanya mah salah mulu. Tanya aja sama yang megang rundown tiap tahun, pasti ada yang lupa kok.
Tapi penting nggak sih lupa rundown-nya gitu? Yang penting kan lombanya jalan, ada jurinya, ada yang menang, hadiahnya dapat gitu aja kan. Selama premis dasarnya tercapai, sisanya mah bonus. Jadi nggak pernah dianggap berhasil atau enggak. Jadi karena itu jadi nggak ada salahnya kali. Terus ya gitu. Terakhir saya kepo aja sebenarnya ini dari emailnya Mas John juga, saya kepo aja sebenarnya dengan behind the scene project. Karena yang Mbak Grace berikan kepada kami kan bentuk jadi. Enggak juga sih sebenarnya. Orang nggak ada yang tahu kok Jatiwangi Cup itu bakal. Ini kita spesifik ya ngomongnya Jatiwangi Cup ya, nggak ngomongin yang lain-lain ya. Maksudnya banyak banget yang dikerjain Jatiwangi, udah pasti nggak bisa saya yang presentasiin apa saja yang mereka kerjakan gitu. Tapi kalau spesifik Jatiwangi Cup nggak ada yang tahu jadinya gimana gitu sebenarnya. Terus apakah dia bakal ada sampai kapan gitu, nggak ada rencananya, nggak ya selama masih ada yang pengen menyelenggarakan ya dia pasti masih ada gitu aja kan. Pertanyaan yang sama bisa kamu ajukan ke lomba makan kerupuk di sekitar tempat kamu tinggal gitu. Sampai kapan dia akan ada gitu sih maksudnya. Ya selama masih ada panitianya nggak penting siapa, dia akan kejadian aja kan lomba makan kerupuk. Gitu. Siap. Jadi kalau yang pertama lebih ke peran sosialnya ya Mbak ya. Oke. Menarik sih ini. Maksudnya apa ya, peran sosial perspektif baru nih buat saya. Karena apa namanya, berarti ini lebih ke Mbak Krisnya lebih ke tertantang gitu kan, bukan ketertarikan artistik maupun estetik ke situ kan berarti. Ya pasti estetik lah, kan semua yang dialami pengalaman estetik. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak. Iya kan, maksudnya emang definisi pengalaman estetik apa? Apapun yang kamu alami secara indrawi dan secara intelektual, kalau kamu bisa mengelolanya menjadi pengetahuan, maka dia adalah pengalaman estetik kan? Oke. Itu. Jadi ya. Jadi kalau artistik enggak sih. Karena memang artinya ya, nggak kita orang berkarya seni. ya. Enggak, maksudnya iya. Kita orang seni ya, kita nata apa aja masa jelek sih. Hampir nggak mungkin kan, maksudnya itu mah nggak usah dipikirin, tuh otomatis kali. Nggak mungkin lah kita nata-nata jelek. Siap. Udah sih Mbak, gitu aja sih Mbak. Cukup puas dengan jawabannya, terima kasih banyak. Sip. Oke. Makasih John. Berikutnya Chandra. Halo. Silakan Chandra. Halo. Kedengeran ya? Halo. Ya, silakan. Kedengeran. Sejauh ini sih pertanyaannya hampir sama John juga sih. Tapi aku pengen, kan pertanyaanku itu kan kemarin tadi ya, Jatiwangi Art Factory ini kan berfokus pada kajian kehidupan lokal pedesaan ya, kan gerakannya juga tadi apakah ini termasuk kolektif atau bagaimana, membuatnya bagaimana, tadi kan sudah sempat di ini juga sama Mbak kan menjawab pertanyaannya John gitu. Hampir sama sih, jujur aku masih bingung karena kamu nggak baca, jadi kamu nggak bisa bertanya, gitu aja sih. Oke. Aku baca cuma sekilas doang. Maaf ya Mbak. Siap, nggak apa-apa. Berarti kita bisa lanjut nih. Soalnya kalau dari pertanyaan teks yang aku terima kan, bagaimana terpikir untuk membuat dan menggerakkan. Yang buat bukan saya, Mas. Yang buat bukan saya. Terus yang menggerakkan juga bukan saya. Saya mah tamu lagi. Tamu yang lama-lama betah aja terus jadi tetangga gitu aja. Punya rumah, punya kantor kalau ke Jatiwangi, wes cukup. Oke, Chandra udah puas ya sama jawabannya ya? Udah bingung. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Jessica juga nggak ada di sini, jadi aku akan bantu bacain.
Pertanyaannya adalah ruang pamer atau karya seni berbentuk festival itu bisa jadi menarik hanya untuk pekerja seni atau hanya menarik perhatian warga sekitar yang terlibat. Bagaimana cara mengkonstruksi festival yang dapat membawa balance antara pekerja seni dan orang-orang dari disiplin selain seni? Mau Pak Ginggi aja nggak yang jawab, mau dioper lagi. Balance, sebenarnya nggak ngerti balance sih. Maksudnya kalau yang pertama tuh kan pernyataan ya, ruang pamer berbentuk atau karya seni berbentuk festival hanya menarik perhatian warga sekitar yang terlibat. Ya memang sebenarnya cuma pengen bekerja sama warga sekitar sih. Kalau yang lain melibatkan diri ya monggo gitu aja. Tapi karena kita sedang membicarakan Jatiwangi Cup, si lomba binaraga antar jebor di Jatiwangi, ya memang kita cuma mikirin mereka. Yang paling penting jebornya gitu. Yang lain mah bonus. Nggak pernah ada upaya aktif untuk melibatkan elemen lain, termasuk ruang seni ya. Nggak pernah ada upaya aktif untuk melibatkan ruang seni atau apalah gitu, media atau apa, mereka aja yang datang sendiri. Terus bagaimana mengkonstruksi festival? Nggak tahu, not a festival expert. Harus tahu kali ya kalau Jatiwangi Cup mau dianggap festival, terus pertanyaannya bisa diubah jadi kenapa bagaimana mengkonstruksi Jatiwangi Cup? Sebenarnya pertama jawabannya adalah bertemanlah. Kedua, bertemanlah dengan orang yang bisa kamu percaya. Dan gak gampang lupa. Besok kalau habis punya ide, besoknya dia nagih idenya. Jadi kan kamu merasa bertanggung jawab nih sama idenya. Atau sebenarnya orang-orang yang ada di obrolan waktu itu semuanya merasa bertanggung jawab sama ide yang udah terlanjur dikembang-kembangkan dalam satu percakapan itu. Jadi ya semua bekerja aja supaya kejadian gitu. Dan nggak pernah ada cita-cita ambisius kalau menurut aku ya. Mungkin orang-orang lain yang terlibat di dalam perhelatan Jatiwangi Cup bisa punya perspektif yang beda-beda. Misalnya kamu ngobrolnya sama yang punya jebor, atau kamu ngobrolnya sama pemenang tahun kemarin gitu. Jawabannya mungkin berbeda tentang gimana cara Jatiwangi Cup dibuat gitu. Tapi kalau dari aku sebagai penggemar dan yang ada di sana ketika dia diselenggarakan pertama kali, menurutku itu kayak ya obrolan yang kayak bensin gitu aja sih. Dia bensin terus ada yang lempar api, udah kejadian nyebar, udah nggak sampai orang juga udah nggak bertanya lagi siapa sih yang lempar api atau at the first place siapa yang menuang bensin gitu. Udah nggak penting lagi sih menurutku. Jadi dia bukan persoalan seni gitu ya. Kalau pertanyaannya adalah antara pekerja seni dan orang-orang dari disiplin selain seni, pemisahan itu tuh sudah tidak relevan lagi hari ini. Atau dia mungkin hanya relevan di ruang yang kayak galeri gitu kali ya, atau yang memang dibikin untuk memamerkan benda atau kejadian yang udah dijudulin seni gitu. Kalau konteksnya Jatiwangi Cup, bener-bener nggak penting dia seni atau enggak. Orang aku akan selalu mengulang ini sih, lagi-lagi dia tuh 17-an. Kita aja orang seni, jadi pengen ngelihat dia sebagai kesenian gitu. Ya kalau gitu ya kita dong yang cari argumennya kenapa dia layak disebut kesenian gitu ya. Tapi kalau dari perspektifku, aku nggak pernah merasa perlu membela dia harus jadi kesenian gitu. Organik gitu ya, Grace ya? I don't like the word. Itu seperti kata yang digunakan ketika sedang tidak bertanggung jawab gitu loh, kata organik itu. Ya dia kejadian aja gitu, tapi enggak organik juga. Aku bisa name, aku bisa sebut siapa yang bekerja pada Jatiwangi Cup yang pertama, yang kedua, sampai yang terakhir, karena
ya kayak kamu ngefans sama BTS aja nggak sih? Kamu tahu dia lahir di mana, pernah pacaran sama siapa aja. Gitu. Ya, aku penggemar berat Jatiwangi Cup, jadi aku bisa bilang, oh di tahun 2015 yang keliling-keliling ke Jebor itu Aila sama Bebet sama Alma. Aku bisa sebut namanya. Jadi dia nggak organik sebenarnya karena aku kenal struktur yang existing structure yang ada di dalam konteks Jatiwangi Art Factory dan di dalam ruang yang berkepentingan terhadap si 17-an ini yang adalah Jebor-Jebor gitu yang ada di Jatiwangi dan sekitar sih sebenarnya ada Kecamatan Ligung juga, nggak cuma terbatas Kecamatan Jatiwangi gitu, tapi orang-orang yang merasa yang menyebut produksi gentengnya adalah genteng Jatiwangi gitu. Aku bisa banget, tapi kalau aku menyebutkan nama-nama ini kira-kira informasi ini pentingnya apa dalam percakapan ini gitu loh. Jadi dia nggak organik, ada peran sosial yang bisa dibayangkan. Oh kalau ini ditawarin ke si A ini akan kira-kira nyautnya kurang lebih seperti apa gitu. Atau kalau si B dengar tentang ini dia akan otomatis gerak sendiri ke arah mana. Kira-kira gitu ya maksudnya. Mengenali ya namanya juga tetangga ya nggak sih, masa nggak kenal. Tahu aja kan, oh si ini kalau dilemparin ini dia nerimanya nanti gini nih, kira-kira gitu aja sih. Ya. Oke. Politik tadi kata Ira, ya benar memang ya ini kan politik kehidupan bermasyarakat ya, bukan politik praktis ya. Ya politik praktis pasti punya kepentingan sama masyarakat, apalagi kalau banyak. Maksudnya bukan nggak pernah politisi-politisinya yang ya, politisi-politisi pragmatis ini yang datang dan pingin melibatkan diri gitu, macam-macam lah ya, dari ngasih duit, dari pengen ngasih pidato pembuka lah, atau pengen ngomong whatever gitu-gitu mah ada terus gitu. Tapi kan ya politik praktis kita sikapi praktis juga gitu. Lu punya duit berapa gitu aja kan. Strateginya menarik, Grace. Oke nih, itu udah cukup ya untuk menjawab pertanyaan Jessica? Nggak ada semua ya kan ya Jessica-nya? Nggak ada. Cukup, Mbak. Aku nggak disiplin kok. Ini sekarang kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Chandrani. Tadinya Chandrani bilang dia akan hadir gitu sebelum dia harus pergi. Tapi ternyata dia juga nggak ada sampai sekarang. Jadi terpaksa mau nggak mau dibacain aja. Untuk Mbak Grace, perkenalkan saya Chandrani, salah satu peserta kelas IIN. Salam kenal. Berikut pertanyaan yang terpantik saat melihat materi yang dibagikan. 1. Saya tertarik dengan pertanyaan Mbak Grace di video yang kurang lebih seperti ini. Banyak yang pergi keluar Indonesia sampai akhirnya kembali dan menyadari kalau apa yang ada di Indonesia sangatlah kaya. Kenapa kita tidak meminjam dari awal kacamata luar untuk melihat diri kita sendiri saat ini? Pertanyaan saya ialah, bagaimana cara kita memakai kacamata luar ini agar terhindar dari praktik seni yang hanya berfokus pada eksotisme semata? Kemudian yang kedua, ketika berkesenian dengan masyarakat atau komunitas untuk kepentingan festival ataupun pameran, bagaimana agar kita terhindar dari wacana eksploitasi masyarakat ketika mereka menjadi subjek atau objek gagasan karya kita? Yang ketiga, saya cukup tertarik dengan gagasan presentasi karya di tempat gym. Bahkan beberapa selebgram hadir memberi kontribusi untuk publikasi karya. Menurut pendapat Mbak Grace, perlukah seniman memiliki strategi membranding karyanya agar terpublikasikan kepada masyarakat atau kelas tertentu? Terima kasih, salam hangat, Chandrani. Terima kasih Mbak Vita. Yang pertama, ini quick read ya, baca tapi nggak nyatet. Pernyataan yang banyak yang keluar, pernyataan yang dikutip di pertama tadi itu banyak yang keluar Indonesia akhirnya kembali menyadari kalau yang dia ada di Indonesia kaya tuh itu bukan pernyataan saya sebenarnya, itu saya mengutip Arif Yudi. Itu sesuatu yang sering banget diomongin dalam konteks Jatiwangi Art Factory, itu kayaknya bahkan ada di frequently asked questions di dalam Pari Rimbon gitu.
Kenapa Jatiwangi Art Factory sering menerima residensi atau apa gitu. Itu tuh kalau jawabannya Mas Arief Yudi, dia akan bilang kalau ya pinjem kacamata orang untuk melihat melihat keindahan yang ada di sekitar mereka gitu. Nah, terus kalau eksotisme tuh sebenarnya kan nggak apa-apa juga ya, apa masalahnya juga sih sama eksotisme? Kalau mengikuti logika yang saya gunakan ketika membangun presentasi itu, sebenarnya saya pakai logikanya Mas Arief. Justru saya mengamini jarak yang saya punya ketika saya, dan sebenarnya tahun 2015 bukan cuma saya ya, ada 10-11 seniman yang barengan tinggal dan bekerja di Jatiwangi gitu, bareng payung program yang namanya Tahun Tanah itu. Ya kami mengamini aja keasingan kami di tempat itu gitu. Jadi kalau kita ngelihat kayak tembok di pinggir jalan gitu kan, yang rada-rada hancur gitu, terus dia bata gitu kan biasa aja ya, kayak tembok hancur ada di mana-mana lah ya. Tapi kalau jalan-jalan di Jatiwangi itu tembok antar rumah warga atau tembok hancurnya gitu yang lu bisa lihat dalamnya gitu. Dalamnya genteng ya, kan bagus ya. Maksudnya bagus karena matanya nggak biasa kan. Kalau buat orang Jatiwangi mah itu mah apaan sih? Ya udah nggak bagus gitu kalau kata mereka. Tapi karena buat mata saya itu baru, dia jadi bagus. Saya pikir si eksotisme ini nggak ada masalah sih. Soalnya bagaimana mengelolanya kan. Bagaimana mengelola kekaguman yang kamu punya terhadap sesuatu gitu. Terus ya praktik seninya kan berangkat dari orangnya. Jadi kalau orang yang nggak bisa mengelola, ya praktik seninya punya kemungkinan eksotik dan kemudian menjadi eksploitatif gitu sebenarnya kekhawatirannya kan ya. Terus kalau kepentingan festival atau pameran, iya kan, bener kan pertanyaan kedua tentang eksploitasi. Karena nggak tahu ya gimana menjawabnya kalau untuk orang atau seniman lain gitu. Tapi kalau paling nggak untuk saya dan teman-teman yang bekerja di dalam konteks Jatiwangi Cup, kayaknya yang objek kita deh, orang yang kerja selalu yang begadang pasti kita kok. Maksudnya gimana juga bayangannya hubungannya sama masyarakat sehingga kita berhak menyebutnya eksploitasi gitu. Kalau eksploitasi kan membayangkan mereka punya sesuatu yang kita nggak punya, terus kita ambil. Kayaknya ini lain gitu ya posisinya. Jadi saya nggak bisa nih jawab pertanyaan ini secara abstrak atau secara general. Kalau untuk Jatiwangi Cup, saya pikir kami kami si penyelenggara gitu, sesederhana mengekspresikan kekaguman gitu, terus kayak mengajak keluarganya si orang-orang yang bekerja di pabrik genteng ini untuk ikut kagum. Tahu nggak sih lo, badan mereka keren loh, cincin gitu loh, kayak sebenarnya gitu doang, lagi premisnya nggak ada yang rumit. Jadi nggak ngerti deh yang objek tuh, apakah mereka karena mereka kita panggungkan dengan badan yang dibuka dan berkilau-kilau dilampuin pula, atau jangan-jangan yang objek tuh kita gitu, karena kita yang berusaha, si penyelenggara gitu ya, si penyelenggara karena dia yang berusaha untuk memunculkan ini nggak tahu buat apa gitu ya. Jadi hubungan subjek objek itu juga menurut saya dia hanya rumit ketika kamu udah menciptakan hierarki sebelum mencoba apa-apa gitu. Jadi kayak kamu si seniman dan kamu datang ke masyarakat gitu kan, ya semua jadi rumit lah kalau mulainya kayak gitu. Gimana kalau mulainya dari posisi yang sama aja, kamu sama-sama warga negara Indonesia misalnya, kamu sama-sama pasti ada lah yang sama, pengen bilang sama-sama makan nasi tapi saya nggak makan nasi, jadi atau ya gitulah, pasti banyak kesamaannya. Kenapa mulainya harus dari perbedaan gitu? Si hubungan eksploitatif itu terjadi karena mulainya sudah dari perbedaan, sudah mengukur kamu butuhnya apa dari yang lain. Itu terus apa lagi ya? Gagasan presentasi di gym.
nggak berstrategi branding. Oh, strategi branding kalau untuk yang pameran Ulat Tanah itu mah punya galerinya lagi, bukan punya si seniman atau punya para kurator gitu. Bukan punya kami. Mereka yang ya si galerinya juga temen gitu aja kan maksudnya. Lu mau nggak pameran? Mau nggak ya? Ya mau aja sih, tapi mau nggak kalau pamerannya isinya fan girling, kalau kata gue sih fan girling. Oh gimana nih? Ya nggak tahu, tapi apa namanya, belajar dari bagaimana Jatiwangi Cup dicintai orang gitu. Bisa nggak kita mencintai pekerjaan kita gitu. Bisa nggak orang ikut memiliki, kan kalau orang seni rupa kan katanya sirkulasinya soalnya image kan. Nah, representasi, image gitu. Nah, bisa nggak, rela nggak lo jadi pekerja seni, tapi yang lo bikin tuh jadi punya semua orang? Mungkin nggak? Itu sebenarnya yang pengen diuji coba dari Ulah Tanah. Si seniman punya ide, si kurator-kuratornya mikir tentang mungkin nggak sih ini jadi metode gitu aja sebenarnya. Terus ternyata mungkin, dan dia mungkin karena saling mengerti kali ya. Termasuk galerinya juga cukup iseng, dan kayaknya mereka nggak cuman iseng untuk konteks pameran Ulat Tanah. Memang perilaku mereka terhadap seniman yang berpameran di sana tuh seperti itu gitu. Kalian bisa cek sendiri di Instagramnya Ruci ya. Emang gitu mereka kelakuannya, jadi cocok aja kali model isengnya. Makanya bentuknya jadinya kelihatannya kayak wow, properly branded gitu. Ya boleh juga dilihat kayak gitu, tapi sebenarnya nggak ada effort yang gimana banget atau bikin strategi gitu, nggak ada sih, nggak ada. Kalau ada yang bisa disebut strategi adalah mengenali kebutuhan dan cara kerja masing-masing pihak yang terlibat, gitu aja paling sih. Oke. Nah sekarang orang-orang yang ada kan, jadi bisa diskusi. Iya. Langsung aja nih. Untuk Chandra ini udah ya, itu tadi 3 pertanyaan udah dijawab. Kalau gitu kita bisa lanjut nih ke Yosep. Yosep juga udah ada di sini. Ya silakan Yosep. Halo, selamat sore Mbak Grace. Halo. Bentar, saya lihat pertanyaan saya dulu ya. Lupa kayaknya. Ini. Saya tertarik dengan proyek Ulat Tanah yang pameran di Ruci ya itu, yang pamerannya Togar itu. Jatiwangi Cup itu kan udah beberapa kali digelar. Nah, apakah terbentuknya tubuh para pekerja genteng itu murni dari efek kerja keras mereka di pergentengan, atau justru setelah adanya Jatiwangi Cup itu para pekerja juga mulai sadar untuk tujuan memenangkan perlombaan tersebut? Misalnya mereka harus nge-gym atau gimana gitu, atau justru itu emang benar-benar murni dari pekerjaan mereka gitu, efek dari pekerjaan mereka. Intinya apakah setelah adanya Jatiwangi Cup itu ada intervensi lain selain pekerjaan mereka sebagai tukang genteng untuk menempa tubuhnya gitu. Mungkin itu dijawab dulu aja sih Mbak. Saya punya cerita lucu ya kalau buat yang itu. Sebenarnya iya sih, dia benar-benar badannya memang karena setiap hari kerjaannya bikin genteng. Fix tuh kalau itu, nggak ada. Ya mungkin ada lah yang suka gym atau apa, tapi kayaknya useless ya gym kalau udah tiap hari. Ngapain mesti bayar gitu? Orang dia tiap hari juga sudah melakukan paling nggak cardio works. Kalau mau jadi spesifik gitu. Tapi kayak
sadar untuk memenangkan perlombaan, ya ada kemudiannya, karena hadiahnya 10 juta ya lumayan juga nggak sih, maksudnya ya pasti diupayakan lah paling nggak dari segi penampilan atau apa gitu. Tapi sebenarnya cara kerjanya si acara 17-an ini tuh supaya semua elemen yang ada di dalam usaha pergentengan itu terlibat. Peserta itu nggak bisa daftar mandiri, dia itu harus didaftarkan sama pabriknya. Jadi dia harus mewakili pabriknya gitu. Uang pendaftarannya 100.000 itu lumayan ya untuk pekerja secara umum. Uang pendaftarannya 100.000, dia harus didaftarkan dan dia harus sudah bekerja paling nggak 3 bulan gitu di pabrik genteng tertentu. Soalnya biasa lah ya, waktu ngayal-ngayal gembel awalnya kayak wah nanti kalau jadi keren terus orang kayak bola gitu loh, tukar jual beli pemain gitu loh biar pabrik-pabrik tertentu bisa menang gitu kan ngayal. Belum kejadian sih jual beli pemainnya, tapi membayar orang untuk pura-pura bekerja di pabrik gentengnya udah kejadian. Jadi kayak wah ini lucu juga ya, maksudnya ya dia nggak bisa dimenangin lah ya karena dia emang anak gym gitu yang bagi hasil kalau nggak salah DM-nya antara si yang meng-hire dia, jadi bukan pabrik gentengnya juga, ini ada orang yang emang mau ngambil duit hadiahnya aja gitu. Terus ketahuan lagi, ini dia nih sebenarnya menurut gue kerennya tuh, ketahuannya tuh dari bentuk tubuhnya. Bentuk tubuh orang yang emang kerjaannya di pabrik genteng sama orang yang latihan di gym tuh ternyata beda banget. Kalau ada yang pelukis atau pematung yang harus belajar anatomi pasti bisa ngeliat. Soalnya pas dia dari seleksi awal, sejumlah orang kebetulan emang seniman ya jurinya yang ini bukan orang pabrik genteng ya, beda nih apps nih. Dan benar akhirnya ketahuan. Terus kita jadi tahu kalau dia dibayar. Wow, seru juga ya. Nggak ngerti gue itu intervensi nggak, tapi bukan dari kita sih. Ya dinamika aja. Terjawab nggak yang pertama? Pertanyaan berikutnya kayaknya udah banyak dijawab di diskusi yang tadi sih. Tapi saya ada pertanyaan baru, misalnya kan tadi Mbak Grace bilang kalau belum pernah bekerja dengan orang yang apa ya, bukan temannya gitu, belum menjalin pertemanan gitu. Nah, Mbak Grace sendiri pernah nggak sih punya ide misalnya, oh aku punya project ini nih gitu, tapi kayaknya teman-temanku nggak bisa deh aku ajak ngerjain project ini. Ada orang lain tapi dia belum temanku gitu. Nah tapi kayaknya dia bisa untuk aku ajak kerjasama project ini. Itu pernah nggak sih kayak gitu dan gimana caranya gitu? Ya persis kayak kamu ngomong, pernah lah, banyak lah. Belum kenal gitu kan, ya kenalan aja lah terus temenannya nggak iya, ada banyak yang kayak gitu, kenalan aja terus temenan. Oke, aku kira sebelumnya udah kenal lama gitu baru yuk kita ngerjain ini gitu. Aku tertarik sama cara kerjanya orang ini misalnya, terus aku ingin ajak dia di project. Oke, siap. Cukup sering kok meng-email orang ngajak kenalan gitu ya, karena misalnya aku pernah baca buku apa atau ngelihat presentasi di mana, ini seru banget ya, bisa nggak ya gini-gini, ya email aja kenalan. Nah, ya kalau nggak dibalas sih berarti nggak temenan, nggak ada kesempatan bertemanan atau belum ada gitu. Betul. Sering banget. Ada beberapa yang udah bekerja sampai mungkin 3-4 tahun gitu. Gitu juga kayak, wah ini keren banget nih tulisannya. Kenapa lah gitu. Oke, sip. Oke, kayaknya udah cukup menjawab sih Mbak. Mungkin Mbak Vita bisa ke yang lain dulu. Terima kasih. Oke. Makasih ya, Yosep. Pertanyaan selanjutnya, ini udah di list sama Grace, jadinya gampang nih. Andika, silakan. Halo Mbak. Halo.
Aku sebenarnya ada 3 pertanyaan, cuma 1 pertanyaan kayaknya udah cukup terjawab sih kalau aku tadi. Mungkin di 2 pertanyaan selanjutnya, kalau aku sebenarnya belum tuntas membaca, cuma aku tertarik dengan objek ya, lebih ke kalau aku tertarik dengan objek yang diangkat di Jatiwangi Cup dan yang di gym itu juga gitu. Perihal penggunaan genteng sih sebenarnya. Perihal penggunaan objek genteng itu dalam konteks budayanya sebenarnya. Kalau aku mengutip satu teori di ininya Jean-Paul Driller tentang objek kebudayaan bukan sebagai objek utilitas tapi juga sebagai tanda yang menandai status, kelas, dan prestis sosial tertentu. Tapi kalau dalam konteks proyek seni di Jatiwangi, dalam konvensi sosial tradisional ataupun konvensi sosial modern, selama proses riset itu perbedaannya di mana, Mbak? Mungkin dari cara orang-orang dalam masyarakat di Jatiwangi itu melihat fungsi genteng itu dalam fungsi di masyarakatnya ataupun dalam aspek-aspek budaya ya, yang lain gitu. Terus yang kedua, masih soal konvensi, tapi dia alat tukar ekonomi. Itu dulu aja aku jawab. Genteng itu alat tukar ekonomi. Itu sudah menjawab. Yang kedua itu tentang teks ya. Kalau aku lihatnya di 2 proyek itu ada, kalau dibedah ya, secara teks ada teks seni, teks objek, dan teks arsitektur. Lantas bila itu diadakan, maksudnya proyek itu dibuat di dalam lingkup masyarakat, sebenarnya konvensi apa yang ingin dirubah? Atau Mbak Grace dan teman-teman melihat ada kesepakatan sosial apa yang berusaha untuk digeser ataupun dirubah gitu? Dan kenapa? Lalu ukurannya apa? Itu aja sih. Diubah ya? Nggak ada sih kalau gue. Mungkin lu mesti tanya sama teman-teman yang di JAV atau yang yang mengelola Museum Genteng Jatiwangi misalnya, atau yang mengelola kok namanya hilang ya, PGJ, Paseduluran Genteng Jatiwangi. Mungkin mereka punya cita-cita mengubah, tapi kalau karena kalian bertanyanya pada saya, nggak ada sih, nggak ada cita-cita mengubah. Terus sebenarnya cita-citanya tuh menyebarkan kekaguman. Kalau ada juga dari gue gitu, kayak, atau dari teman-teman yang pasti yang bukan lahir dan besar di sana ya, kayak wah keren ya, masa kita doang yang mikir keren, masa orang yang tinggal serumah sama dia nggak mikir. Dan ternyata triknya sederhana kan, ditaruh di layar, maksudnya karena direkam terus muncul di YouTube lewat layar jadi keren gitu kan. Jadi orang yang serumah sama dia bisa menganggap oh keren juga ya dia gitu. Ya banyak ya, kalau kamu mau cari-cari misalnya bupati yang sebelum sekarang nggak pingin mematikan usaha genteng Jatiwangi karena menurut dia nggak modern, nggak keren, nggak bersih, jorok gitu. Atau dia pro perubahan Jatiwangi jadi kawasan industri gitu. Terus definisi industri dia adalah industri yang sesuai sama masyarakat ekonomi ASEAN misalnya. Tapi kan itu kan itu hal-hal yang bertebaran aja gitu di sekitarnya. Memang kenyataannya per 2010 ke sini banyak banget pabrik genteng yang tutup, bangkrut, atau anaknya yang nggak mau lanjutin, atau tanahnya dijual untuk bikin pabrik-pabrik yang lain gitu aja. Tapi tradisi membuat genteng tuh udah seabad. Kan mestinya pengalaman tubuh orang yang ada di sana ya dekat ya. Ya gitu aja sih. Nggak, kalau pengen diubah enggak, karena pasti nggak bisa. Cuman menyadari aja apa yang
lagi berjalan, lagi berlangsung, terus kalau mendadak kita mau loncat, gimana caranya nggak tenggelam gitu aja kan? Gimana caranya jadi mungkin bisa sekalian bersihin atau bisa sekalian ngapain gitu kali. Tapi kalau yang diubah nggak ada juga yang bisa diubah. Sekarang ganti bupati aja. Dan gubernurnya kebetulan suka pasang muka sama orang-orang seni gitu. jadi agak beruntung sekarang. Tapi kan sangat mungkin yang berikutnya enggak gitu aja kan. Kalau dalam tradisi peran genteng itu sebenarnya kayak gimana, Pak? Dalam masyarakat ini ya, masyarakat Jatiwangi itu sendiri. Alat tukar ekonomi, Mas, titik. Ya sekarang berubah lah pelan-pelan karena bisa diajak main juga ya ini. Kan yang alat tukar ekonomi cuma genteng yang dalam kondisi baik kan. Tapi kalau kamu sekali bakar genteng kan kemungkinan rusaknya 10-20%. Jadi yang rusak diapain? Ya udah diajak main ternyata bisa gitu kan. Ditemani bukan dimusuhi. Atau diubah jadi sesuatu yang lain. Lebih menggali ini ya mungkin ya, fungsi genteng nggak cuma untuk sebagai alat tukar ekonomi ataupun pelengkap arsitektur, tapi lebih ke hal-hal yang lebih luas lagi berarti Mbak ya. Sebenarnya kalau yang genteng sebagai alat tukar ekonomi itu pasti yang terdepan karena terus gimana dong? Semua orang juga butuh duit kan. Tapi kan si gagal bakar itu kan selalu ada, terus mau diapain gitu. Terus kalau ngomongin genteng kan nggak cuma si genteng yang jadi itu kan. Sorry bentar, gue harus pindah. Sorry ya, space-nya satu, jadi gue harus pindah nih buat I have to move. Wow, ada orang. Kemana ya? Ke gudang. Lupa sampai mana tadi. Oh iya, alat tukar ekonomi. Iya fix, nggak ada. Cuman yang sisanya aja yang harus dipikirin karena sisanya dan yang lain yang berputar di sekitarnya gitu ya, kayak kan kalau ada yang bikin genteng berarti ada yang ngangkut tanah. Alat bakarnya apa? Kayu bakar. Kayunya dari mana? Emang masih ada pohon di Jawa? Ya gitu-gitu ya. Sama lingkungan hidupnya gitu. Genteng tuh yang kelihatan aja. Genteng yang kelihatan aja. Semoga menjawab. Semuanya memang teks. Tapi enak emang diputer-puter kan. Kalau sih sudah terjawab. Terima kasih, Mbak. Oke. Langsung lanjut nih, Grace. Karena Andika bilang dia udah selesai. Bisa langsung ke Ozak nih yang panjang lebar. Silakan Ozak. Ya, halo, dengar ya suara saya ya? Dengar. Dibacain aja ya, biar semuanya bisa denger ya. Ya, langsung ke curhat deh. Ya, langsung pertanyaan aja, nggak mau curhat. Oke, pertanyaannya itu yang pertama itu cukup sederhana, seperti bagaimana membaca situasi sekitar sebagai satu aspek, atau mungkin juga banyak aspek artistik dan pengayaan gagasan juga, sekaligus penentu ragam medium dari satu karya. Dalam hal ini posisi saya sebagai seniman yang sering juga kehilangan arah pada fase penciptaan dan bisa dibilang juga gagal mencipta. Tapi biasanya saya posisikan itu sebagai fase yang pengendapan ya, fase pengendapan untuk menemukan kembali arahnya, arah untuk apa itu karya itu diciptakan. Jadi ya, langsung ke pertanyaan berikutnya.
di dalam kerja kuratorial Grace Sambo yang baru saya pahami. Tapi kenapa konteksnya nggak dibacain? Karena kalau menurutku pertanyaanmu frame-nya tuh konteksnya. Iya. Yang mana? Yang pertama? Awalnya. Yang awalnya. Kalau menurutku frame-nya tuh itu gitu. Maksudnya pertanyaanmu tuh ada akarnya gitu kan. Sebenarnya dia nggak kayak ya. Dia bukan cuma datang dari kamu membaca bahan-bahan yang dibagikan, tapi dia juga datang dari praktek yang kamu punya gitu. Ya. Gimana tadi? Sorry kalau ngeblank gimana? Dari akarnya, dari konteksnya gitu ya. Kalau di praktiknya Grace Sambo itu kan kayak tadi dibilang kalau ini pertama kalinya ke Jatiwangi dan itu sempat dibilang juga sebagai pandangan eksotisme itu terus melihat genteng gitu sebagai sebagai satu peran yang berdampak di ekonomi warga sana, warga Jatiwangi. Kadang posisi-posisi yang seperti Grace Sambo itu yang sering saya alami gitu loh. Tapi saya sulit untuk membaca situasi sekitar gitu. Kayak umpamanya kalau di saya itu kan saya ini membaca batik gitu, membaca batik. Seringnya saya membaca batik untuk kemudian membaca sekitar gitu. Sekitar itu seperti gimana masyarakat sekitar itu berbicara sama lain, tapi nggak sampai menyinggung tentang festival. Gitu. Kira-kira nanti sih pertanyaannya atau malah bingung ya? Ya maksudnya sebenarnya aku aja baca ini pakai HP ini dari kalau di share screen boleh nggak? Boleh. Pertanyaannya. Terus ya mungkin langsung kedua pertanyaan yang berikutnya ya. Pertanyaan yang berikutnya itu adalah yang baru saya paham ya dalam kerja kuratorial Grace Sambo itu Mbak Grace Sambo kayak ini menghilangkan apa? Kayak brand disebut nama lengkap gitu. Kayak apa? Kayak brand, kayak merek. Ya, menghilangkan tinggi rendah posisi seniman dengan kurator. Tidak ada yang mengatasi. Itu nggak ada, Mas. Nggak ada. Emang itu nggak ada menurutku posisi itu. Maksudnya kalau itu aku bisa jawab karena pendek ya menurutku jawabannya. Karena nggak bekerja untuk lembaga yang punya koleksi gitu ya, karena jabatan kurator itu kan secara kesejarahan munculnya dari situ, lembaga yang punya koleksi kemudian ada orang yang merawat koleksinya. Artian merawat ini bukan cuma aspek konservasi, penyimpanan gitu-gitu, tapi juga termasuk memajang, memamerkan ke orang, menceritakan kembali, ceritanya bisa berubah tergantung zaman. Itu kan secara kesejarahan profesi itu atau jabatan itu munculnya seperti itu. Nah, tapi di lingkungan sekitar kita kan nggak gitu kerjanya. Jadi yang dirawat tuh apa sebenarnya? Kalau ada yang harus dirawat, yang dirawat kan praktek yang ada di sekitar kita. Praktek. Sebenarnya dari Jatiwangi, dari bekerja di Jatiwangi saya belajar kalau lingkungan hidupnya nggak semua orang seni, ya kita bisa juga merawat lingkungan dengan sikap yang sama gitu. Nggak, jadi makanya nggak seni juga nggak apa-apa tuh karena itu gitu, karena itu soal merawat lingkungan hidup sebenarnya. Dan itu bisa di mana aja kan. Itu kalau jadi dari perspektif itu hierarkinya nggak pernah ada gitu, hierarki antara si kurator seniman ini loh. Bahkan kalau ruang kerjanya adalah misalnya galeri gitu ya, proyek-proyek pameran yang saya
saya kerjain di dalam ruang galeri atau museum. Saya pikir hierarki itu nggak ada, malah kalau ada harusnya saya yang di bawah, karena posisinya selalu saya yang diajak sama seniman. Gitu maksudnya. Kalau mau kamu kasih hierarki kayak gitu, ya hierarki saya jadinya di bawah, bukan di atas. Tapi saya nggak pernah, ya maksudnya saya nggak tahu bagaimana orang lain bekerja ya, dan menurut saya nggak berhak menilai bagaimana orang lain bekerja. Tapi kalau cara saya bekerja, hierarki itu nggak pernah ada dari awal. Kayak ini apa yang gue punya, ini apa yang orang punya, terus ditaruh di tengah meja, terus oke, kita bisa ngapain. Dan kalau nggak bisa ngapa-ngapain, nggak apa-apa juga. Oh ya mungkin lain kali, gitu aja. Oke. Ya. Jadi Terus iya selanjutnya, sama tadi ada pertanyaan yang subjek objek tadi ya, apa masyarakat atau komunitas tuh posisinya tuh bukan objek gitu. Dalam praktek kuratorial yang pengen saya percaya gitu ya, atau sedang saya jalani. Ya saya akan datang sebagai orang yang nggak tahu apa-apa lah ya, tentang kehidupan mereka, jadi pasti pengen cari tahu gitu aja. Oke. Terjawab. Terakhir. Aku penasaran sama ini loh, sama pertanyaan kamu malah yang ditulis di situ. Bagaimana kita menggunakan imajinasi kita, di mana itu terjadi, apa yang kita visualisasikan, dan di bagian mana kita menjadi radikal. Nah, itu arti radikal di kalimat itu gimana maksudnya? Itu yang kamu itu dari halaman 28 ya, aku sampai buka lagi bukunya. Itu tulisannya Mas Art lagi. Tulisannya Reinhard van Gogh. Aku editornya buku itu, aku nggak menulis semua teks yang ada di dalam Paririmbo. Itu tulisannya Mas Art, dan kayaknya dia deh yang juga. Itu putus. Ya. Grace, kamu putus, Grace. Hello. Udah matiin wifi-nya kan? Udah. Iya, itu tulisannya Mas Art, bukan tulisanku. Jadi aku gimana jawabnya? Aku pikir dia mencari, karena Mas Art nih selain dia seniman, Reinhard van Gogh nama benernya. Mas Art kami memanggilnya. Selain dia seniman, dia juga pengajar gitu. Jadi dia memang punya dia juga punya buku baru, belum terlalu lama, kayaknya 2018 atau 2019, itu judulnya Also Space, di mana dia berusaha mendefinisikan kali ya ruang-ruang yang ada di yang lebih dekat sama kita sebenarnya, ada di Jawa. Dia berusaha mendefinisikan bagaimana ruang-ruang yang dikelola sama warga negara tuh berinteraksi sama lingkungan hidupnya, atau lingkungan yang dipilih sebagai lingkungan hidup terdekatnya gitu. Jadi Mas Art emang punya kebutuhan untuk menganalisis kalau ini adalah proses belajar. Ini proses belajar yang macam apa, dan kayaknya waktu 2015 tuh dia fasenya lagi mikir tentang radical learning gitu. I'm not mistaken. Kayaknya dia sedang berpikir tentang radical learning, walaupun ada juga ya sebagian orang lain yang akan bilang, ya but all learning is radical. Oke. Paham. Siap. Terima kasih Mbak Grace jawabannya. Terima kasih, Mas. Grace, yang tadi kamu maksud untuk dibacain semua tuh maksudnya konteksnya si Ozak yang panjang lebar sebelumnya atau apa? Iya, yang sebelumnya. Yeah. Tapi ya mungkin kalau teman-teman yang peserta kelas IIN paham ya konteksnya. Tapi kan isinya ada yang lain. Masih perlu nggak tuh dibacain sekarang? Bebas, terserah. Kalau mau punya waktu biar yang lainnya bisa bertanya-tanya, masih ada waktu. Masih ada. Oh ya, oke. Masih ada berapa nih? 17 menit ya. Oke, kalau gitu semua pertanyaan udah kejawab. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah membaca dan bertanya.
Kalau buat aku itu dulu. Terima kasih banyak, dan saya selalu bisa ditanyain lewat email. Teman-teman Saya udah pasti kita lambat. share juga emailnya. Saya pasti Dijawab lambat. tapi lambat. Oke, ini sebetulnya sudah ada satu pertanyaan dari teman yang mendaftar ketika mendaftar. Ini aku bacain ya. Dari kelas pagi Jakarta. Aku nggak tahu apakah dia ada di sini sekarang. Lintang. Lintang ada di sini nggak ya? Lintang. Kayaknya nggak ada. Ya, sayang. Tapi aku bacain aja ya. Dia menuliskan, bukan Lintang. Oh iya, benar, Lintang. Kenapa mesti disebut seni dalam tiap penciptaan sebuah karya? Nggak tahu. Nggak mesti kalau kataku. Itu pertanyaannya. Ya, nggak tahu, dan kalau menurutku nggak mesti. Oke, bisa dijabarin lagi nggak, Grace, tuh yang nggak mesti itu gimana? Iya. Konteksnya gimana supaya kapan iya, kapan enggak gitu. Aku udah nggak pernah memilih sih ya. Kalau misalnya ini adalah sebuah undangan, ajakan, atau datangnya dari lembaga seni gitu ya, dari galeri atau dari museum, ya dari ruang-ruang seni gitulah. Ya dia kayak semacam otomatis jadi seni aja gitu nggak sih? Tapi tanggung jawab yang lebih besar sebenarnya menurutku, kalau kamu bawa ke dalam ruang pamer kan sebenarnya kamu tahu ya immediate publiknya siapa. Kamu sedang berbicara sama siapa. Jadi di dalam ruang pamer masalahnya tidak terlalu besar justru karena kamu tahu persis kamu lagi ngomong sama siapa. Untuk itu dia mudah sekali dibilang ini nggak penting jadi seni, ini penting, ini seni yang macam apa, lu mau pakai genre, lu mau pakai filsafat, lu pakai apa lagi gitu ya buat ngomongin yang ada di ruang pamer pasti lebih gampang. Jadi sebenarnya dia nggak mesti jadi seni, dia otomatis jadi seni karena ruangnya gitu. Tinggal argumen macam apa yang mau dibangun untuk bisa percaya kalau itu juga seni, atau untuk bisa merasa punya kepentingan itu menjadi seni. Tapi kalau di luar ruang pamer, atau sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari ya, maksudnya kan ada juga ya tindak-tindak atau laku-laku atau perilaku kreatif yang kamu lakukan gitu, atau kamu praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dia bisa aja simple problem solving atau ya macam-macam lah yang dalam kehidupan sehari-hari aja gitu. Nah untuk itu nggak mesti kan jadi seni, nggak penting juga disebut seni. Sebenarnya persis permasalahan itu yang muncul di sekitarnya Jatiwangi Cup menurutku. Iya, orang seni yang selalu pengen bilang dia seni gitu. Kalau kamu tanya aja sama Jebor yang menang kemarin, nggak penting buat dia seni atau enggak. Yang penting pialanya ada di tempat dia lagi. Yang penting tahun depan dia jadi hostnya gitu di acara itu. Nah, jadi itu seni nggak ya nggak tahu. Seni kalau sama orang yang pengen bilang dia seni gitu aja kan. Ya kalau ngomongin ulah tanah dia jadi beda karena itu dikerjakan memang di dalam ruang pamer, dan dengan kesadaran penuh ruang pamer itu kita tutup. Kita ganti fungsinya sebagai gym supaya dia didatengin sama orang yang bukan cuman orang yang akan datang ke ruang pamer. Itu keputusan sadar ya. Jadi gimana nih caranya? Ya kita tutup aja dulu galerinya ya. Bikin mereka pengumuman menutup galeri gitu. Menutup galeri dan menjadi gym supaya jadi bagian dari komunitas gym yang ada di sekitar Senopati. Itu actually wasn't our idea. Itu idenya Ruci yang punya tempat. Tapi itu keputusan sadar bahwa kalau kita ingin belajar dari bagaimana orang memiliki image-nya Jatiwangi Cup, kayak banyak banget sebenarnya contohnya. Ada yang menang lomba foto jurnalisme pakai foto Jatiwangi Cup, ada yang dijadiin cover buku, kita nggak tahu siapa yang nulis, siapa yang motret, padahal fotonya dari yang ngambil fotonya salah satu anak Jatiwangi Art Factory gitu. Itu nanti debat lain lah ya soal
intellectual rights dan lain-lain, tapi banyak banget cara orang untuk memiliki image itu gitu. Image cowok-cowok badannya berkilau, ngangkut-ngangkut genteng di atas panggung. Nah, sebagai orang seni rupa kan lo pengen mikir ya, bisa nggak ya apa yang gue bikin itu juga orang bisa memiliki dia gitu, walaupun bukan barangnya, tapi sebagai foto aja gitu. Orang bisa bikin foto sendiri, sebagai image gitu. Bisa nggak dia dimiliki sama semua orang? Atau karena konteksnya Jatiwangi Cup, bisa nggak dia dimiliki sama orang yang emang mondar-mandir gitu? Ya itu yang diupayakan di Ruci gitu. Terus karena mereka juga semangat, ya mereka tahu, dan mereka juga anak-anak gym apparently gitu yang bekerja di Ruci, jadi mereka tahu aja gitu, oh ini gini nih, kita tutup aja dulu galerinya, kita jadi gym juga. Oh iya, seru juga ya gitu. Oh boleh sip gitu. Ada pertanyaan di chat? Kalau ada di sini bisa ditanyain langsung kali ya. Silakan Istifadah Nur Rahma. Hai, halo Mbak Grace. Halo. Iya, udah kutulis sih juga. Yang pertama emang soal tadi Mbak Grace bilang tentang bahwa datang ke suatu tempat yang kita belum pernah ada di sana gitu. Pertanyaan bagi yang sangat reflektif juga soal sejauh mana kita ambil peran sosial di sana gitu, di lingkungan sana. Nah, pas ketika mau gitu Mbak Grace ditawarin mau nggak bikin pameran di Ruci gitu saat itu, apakah ada kesadaran bahwa mengadakan pameran di sana itu bagian dari Mbak Grace mewujudkan suatu peranan sosial tertentu untuk lingkungan Jatiwangi misalnya? Misal iya, apa gitu peranan sosial yang pengen disampaikan gitu. Itu yang pertama. Sebenarnya tawaran pameran itu nggak pernah lagi muncul ke kurator, munculnya pasti ke seniman. Oh iya. Jadi itu sebenarnya tawaran kepada Togar ya. Sayang saya lupa ngabarin dia gitu ada acara ini. Tawarannya ke Togar mau nggak pameran tunggal di Ruci? Terus si Togar, wah kalau Ruci kita Jatiwangi Cup aja gitu, langsung seru sendiri gitu. Maksud lu kita bikin Jatiwangi Cup di Ruci? Ya terus Togar ngomong sama saya. Saya pernah kerja sama Ruci, konteksnya lain sama sekali. Jadi saya kurang lebih tahu bagaimana mereka beroperasi, bagaimana mereka mendekati publiknya, bagaimana mereka berkomunikasi sama publiknya, siapa yang mereka bayangkan sebagai publik gitu. Karena mereka kayak seumuran atau bahkan lebih muda gitu kan, wah seru juga ya kita bisa ngomong sama orang yang lain sama sekali daripada publik seni pada umumnya di Jakarta. Terus oke, seru lah kita bawa Jatiwangi Cup, tapi masa sih kita mau bikin pameran dokumentasi kan gitu ya yang kepikiran pertama. Kalau mau bawa Jatiwangi Cup, berarti kita jadi si fans yang pamer aja gitu sama orang-orang, ada ini loh gitu. Tapi si ya seniman nggak gitu kan berpikirnya. Ya si senimannya berpikir enggak, bukan kita pamer Jatiwangi Cup-nya, tapi kita yang saya ceritain tadi soal image, bagaimana kan sebenarnya yang bisa kita pelajari sebagai orang seni secara spesifik orang seni rupa, kepemilikan terhadap image itu gitu. Gimana caranya yang dikerjain tuh hasilnya jadi punya semua orang tanpa ada yang benar-benar dimiliki ya. Ya ternyata dengan mereka berfoto sama barang-barang itu gitu, atau mereka menggunakannya di dalam keseharian mereka. Jadi sebenarnya sih ada juga yang nanya ya, karena alat-alat yang kami bikin tuh alat-alat kardio doang kan. Nggak ada yang lebih kompleks daripada kardio gitu.
lama juga sebenarnya. Secara teknis mungkin bikin alat gym yang lain, tapi kan karena pingin hasil tubuh yang dikejar itu hasil tubuh orang yang bekerja di pabrik genteng, makanya yang dibikin cuma kardio gitu. Jadi kalau ditilik dari perkara citra, persis hasilnya kalau kamu latihan pakai itu setengah tahun, pakai hanya alat-alat yang ada di situ, badanmu bakal kayak orang yang kerja di pabrik genteng. Aim-nya emang begitu gitu ya, kayak itu udah bukan, nggak tahu ya, menurutku sih eksperimennya tuh pada saat membawa ke galeri, eksperimennya jadi eksperimen seni gitu, karena immediate publiknya adalah publik seni. Walaupun kejadiannya berubah karena si pihak galeri mikirnya lebih gede dari sekadar publik immediate mereka gitu. Mereka juga mikirin, oh kalau gitu bisa ngajak teman-teman gue yang anak gym gitu. Jadi justru karena posisi aktif mereka, kita jadi belajar banyak gitu. Dan kayaknya saya ingat setelah pembukaannya duduk-duduk bareng, pas ada acara diskusi sama launching Zin kalau nggak salah ya waktu itu duduk-duduk bareng sama beberapa teman-teman yang datang dari Jatiwangi, terus kita ketawa-ketawa sendiri gitu, kayak bisa juga ya ini jadi sebagai model bekerja, bisa juga ya ternyata dia diaplikasikan di tempat lain gitu. Iya ya, mungkin nggak ya kita coba lagi tapi lain sama sekali gitu bentuknya, jadinya gitu ya mikirnya. Oh ternyata bisa image-nya jadi demokratis gitu, image-nya jadi punya semua orang, dan bahkan orang bisa menciptakan image yang nggak sesuai sama cita-cita kita terhadap, maksudnya misalnya bikinnya barbel gitu kan ya, logikanya ya diangkat ya gitu. Bisa juga kan dia berdiri di atas barbelnya, itu jadi beda kan. Oh ternyata bisa. Ya udah, eksperimennya berhasil gitu aja. Terus habis itu apa yang nggak tahu, lihat aja ntar ada kesempatan apa lagi gitu. Jadi itu begitu dibawa ke galeri, perannya jadi peran eksperimentasi di dalam ruang disiplin seni. Semoga menjawab ya Mbak. Masih ada pertanyaan berikutnya kan ya? Ada 2 pertanyaan kalau nggak salah. Iya, aku nambahin dikit, ini juga nyambung tadi tentang pas ketika Mbak Grace dan teman-teman termasuk seniman juga membawa temuannya pas ketika di Jatiwangi ke Ruci, itu kan apalagi Ruci juga punya kenakalannya sendiri gitu ya, dalam galeri kita dibikin gym aja gitu. Dan tetapi kan di situ juga yang saya pahami gitu tentang tulisan yang ada di Ruci itu, menceritakan pameran yang ada di Ruci itu kan juga mengimplementasikan rasa kekerabatan, kepemilikan dan keberterima kasihan itu menjadi salah satu praktiknya, dan itu bisa sampai kepada pengunjung pameran gitu Pak. Nah, mungkin yang aku pengen tahu gitu, apakah kurator yang di Ruci, yang bekerja untuk Mas Togar di Ruci ini, Mbak Grace dan Mas Arief gitu, itu punya strategi khusus dalam menyusun karya dalam arti benda-benda yang ada di gym itu gitu. Misalnya yang pertama, yang di sekali pintu masuk barbel dulu atau apa dulu kayak gitu Mbak. Ada nggak sih yang kekhususan atau kesengajaan untuk menyusun karya-karyanya yang ada di dalam gym itu, atau nggak ada sama sekali gitu Mbak? Layout ya, layoutnya sebenarnya sangat terbatas karena ya batasannya ruang selalu ya kalau mikir layout ya. Ruang itu tuh pertama sebenarnya yang paling mahal dari pameran itu adalah masangin cermin di seluruh ruang pameran. Karena ya in order for it to be gym, it needs the mirrors and it's freaking expensive. Yang paling mahal tuh itu. Terus sebenarnya strategi layoutnya memang meniru pengen kayak gym.
strategi produksi karyanya juga karena udah tahu oke kita bikinnya gym, terus alatnya apa? Enggak, alatnya kardio aja biar hasilnya sama, mikirnya gitu kan. Gimana caranya biar dia jadi gym? Ya dia harus dilampuin seperti gym, dia harus di situasinya gitu yang harus dibangun. Dia harus dipasangin cermin, dia harus ada fasilitas handuk, harus ada fasilitas pelatih gitu-gitu kan. Itu yang dipikirin. Kemudian yang di dalam gym tuh apa selain alat olahraganya? Ya biasanya ada foto-foto kalau nggak pendirinya lah, kompetisi apalah, atau toko-toko yang berbadan bagus gitu. Ya makanya yang dimunculin foto-foto pemenang, foto-foto pemenang Jatiwangi Cup sebelum pameran itu lah yang dikumpulin dan dimunculin di situ. Sebenarnya gitu aja sih, nggak kalau kayak mana yang dibuat itu benar-benar karena ruangnya begini berarti ini yang bisa dibuat. Menyesuaikan ruang aja, tapi yang utama tentang layout dia harus dia nggak, kamu kebayang nggak sih kalau ruang pamer itu lampunya spot, karyanya tuh lampunya tuh ke karya nggak ke dalam ruangan. Nah ini tuh selain pasang cermin, yang mahal selanjutnya adalah beli lampu karena dia harus dilampuin terang semuanya supaya kalau orang foto ke cermin yang dia dapat tuh flat, nggak ada shadow. Di mukanya flat, nggak ada shadow. Itu yang dicari. Di mukanya, di badannya, flat, nggak ada shadow. Jadi ya strateginya itu, dia mimik gym. Dia bahkan harus menjadi gym sih, bukan cuma mimik. Oke, makasih Mbak Grace buat sharingnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Istifada. Ada yang lain nggak nih? Oh, kayaknya nggak ada, Grace. Tepat waktu kita, Grace. Wow, hebat. Ada nggak nih? Ini mumpung Grace katanya ada bisa lebih berapa menit ya, Grace ya? Bisa. Ya. Oh, tapi kayaknya nggak ada. Lasita mungkin mau tanya? Mbak, aku mau nanya dong. Oh ya, boleh. Tapi ini lebih ke ini sih, tulisan itu. Ini kayaknya tulisan Mbak Grace kemarin sempat tak kutip yang di Pari Rimbon itu. Nah, aku cuma mau pengen tahu sumbernya aja sih sebenarnya, karena aku nyoba nyari sendiri itu nggak nemu. Itu tulisannya yang Mbak, yang ini. Dan ide lainnya adalah dari sebuah kalimat Sanento Yuliman yang persisnya saya lupa. Tapi kira-kira kalimatnya seperti ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai orang-orang biasa dan pekerjaan yang biasa-biasa. Kalimat ini utopis banget, tapi ini idealnya tak kalah kita berniat membagikan, mengajak, dan menemani keadaan orang lain. Nah itu tulisannya Pak Sanento yang itu tuh di mana? Saya mencoba mencarinya gitu. Wow, dikasih PR gue, ntar gue cari. saya juga nyari. Itu sebelum buku yang tebel banget dari DKJ terbit, sama bukunya Gang Kabel yang terakhir ya. Jadi kalau sebelum, artinya sumbernya itu cuma 2 seni rupa. Pasti ada di dua seni rupa. Apa itu buku? Bukunya dia, buku kumpulan tulisan Sanento yang pertama yang covernya hitam tuh judulnya 2 seni rupa. Soalnya itu kan 2015 ya, 2016 lah terbitnya. Jadi buku DKJ yang tebel sama bukunya Gang Kabel belum terbit. Artinya rujukannya cuma 2 seni rupa. Oke, jadi PR. Siap. Pasti ada. Jadi PR saya itu. Dan sebenarnya dia pasti rujukannya Sanento untuk pemikiran kemasyarakatannya tuh Sujoko. Sujoko. Siapa itu Sujoko? Dia dosennya Sanento. Dia dosen ITB sih sampai 2000, meninggalnya 2006 dan waktu meninggal masih ngajar. Nah, Sujoko. Oke, Mbak. Terima kasih. Gue promo nih. Apa tuh? Ada tulisannya Sujoko. Salah satu tulisannya Pak Sujoko
bakal udah gue terjemahin dan bakal diterbitin di blognya Jakarta Biennale minggu depan. Oke. Pada mulanya adalah kata. Judulnya pada mulanya adalah kata. Siap. Terima kasih banyak, Mbak. Nanti aku cari sendiri. Kalau bingung nanti aku email lagi. Iya, 2 seni rupa ada kok di IVA. Ya, oke. Gimana Mbak La pertanyaanmu? Terjawab nggak Mbak La? Hah? Aku nggak ada pertanyaan sih. Belum ada pertanyaan nih. Ini katanya Chandrani juga ingin bertanya nih, Chandrani. Aku kan baru masuk, Mbak. Kira-kira pertanyaanku yang kemarin di email itu udah ya tadi? Udah. Oh, ya udah. Nanti aku lihat rekamannya deh. Iya. Thank you. Oke, Grace. Itu kayaknya pertanyaan terakhir. Sebetulnya aku ada pertanyaan, aku boleh tanya nggak ya? Masih bisa terima pertanyaan nggak, Grace? Boleh. Oke. Nah, kalau aku ikutin dari tadi tuh soalnya ada satu konsep yang kayaknya penting sekali gitu buat Grace, yaitu pertemanan gitu kan. Nah, terus pengorganisasiannya gimana ya kerja-kerja yang sifatnya pertemanan itu gitu? Apakah jadi terbuka dan cair atau tetap diorganisasiin seperti yang Grace bilang, nggak ada itu organik itu sebetulnya gitu. Di baliknya pasti ada yang terstruktur gitu, walaupun nggak disebut. Nah itu gimana tadi? Kayak tadi Grace kasih contoh soal branding sosial media yang ternyata itu inisiatif dari galerinya gitu. Nah, apakah itu tuh kemudian jadi terstruktur? Oh, aku yang ngerjain sosial media gitu, terus ditaruh di meja, siapa mengerjakan apa gitu, atau benar-benar cair? Gimana Grace kerjanya? Karena temen ya atau tetangga ya kan, lu udah tahu aja gitu orang itu modalnya apa gitu. Kayak misalnya gue juga nggak bisa sih mengenali pola atau belum pernah mencoba mengenali pola kenapa orang mengajak gue bekerja. Biasanya karena arsip atau karena sejarah-sejarah gitu nggak sih. Terus tapi nggak pingin bikin sesuatu yang kanon gitu kayaknya sih. Kalau gue mau mengenali pola tuh gitu ya. Jadi orang juga membaca kan, maksudnya kayak membayangkan apa sih yang gue punya kalau ngajak gue kerja gitu. Nah, si kerja sama temen nih kan dari awal lu sebenarnya udah tahu lagi dia punyanya apa. Oh, dia tuh bisanya ini gitu, dia bisanya ini. Ya, mungkin ada kejutan-kejutan lah. Oh, ternyata bisa ini juga gitu. Atau oh, ternyata bisanya nggak segitunya gitu kan paling. Tapi kan karena kenal selalu udah punya bayangan gitu. Selalu udah punya bayangan. Dan biasanya kuncinya justru karena semuanya kenal, yang paling penting itu kesepakatan awal, kayak yang mau dicapai itu apa. Apakah kita mau exhaust the process atau kita mau exhibition making gitu. Nah, menurut gue exhibition making itu paling gampang. Kan langsung jelas ya, oh ini begini, nih fase produksinya segini, pameran segini, paling minim publikasi yang harus dilakukan apa, mau bikin katalog atau enggak, pilihannya jadi sederhana banget kalau exhibition making gitu. Tapi pasti tahu orang yang duduk bareng pertama tuh bekalnya apa gitu. Bekalnya apa? Gitu aja sih, nggak. Nah, kemudian kalau kita dissect secara spesifik kasus-kasusnya, misalnya yang misalnya ulah tanah gitu. Ya gue sama Mas Arief, sama Pak Ginggi dan sama banyak anak-anak JAF yang dari awal kayak peduli nggak peduli gitu sama Jatiwangi Cup, itu tuh udah sampai di titik yang kita nggak usah bikin WhatsApp grup untuk Jatiwangi Cup. Maksudnya nggak ada lagi tuh rapat koordinasi gitu-gitu loh. Kan orang yang si Pabrik Genteng yang akan jadi host, karena dia menang tahun sebelumnya, dia udah tahu dia harus ngapain, harus ada panggung. Dia tinggal nanya kan sama kita, ini panggungnya mau di sebelah mana? Gitu.
dia udah pasti nggak punya lampu, Jav punya lampu, jadi anak-anak studionya Jav yang pasang lampu itu kayak semacam, ya makanya gue selalu pakai si 17-an gitu, karena lu udah tahu lagi tanggal siapa yang bakal, bapak-bapak mana yang bakal ribet bikinin infrastrukturnya, si ibu-ibu mana yang bakal ribet ngurusin makanannya, gitu aja kayak. Dan dia berlaku di bahkan pekerjaan-pekerjaan yang institusional gitu ya levelnya, kayak ada pekerjaan gue sama Galeri Nasional gitu sekarang, kerja sama dengan beberapa galeri nasional dari negara-negara lain. Itu obvious justru karena clear kan role-nya. Oke, ini si kurator, ini si galeri, ini orang yang ngurus konservasi, ini orang yang ngurus storage, ini orang yang gitu. Jadi kayak udah nggak usah diomongin lagi gitu. Dia ya things fall into place aja. Ya paling yang pusing biasanya yang bahagia sama gelar manajer kan, paling yang pusing. Ini siapa gitu. Gue kayak, lu tentuin aja sendiri. Iya, benar banget. Tapi kalau demi teman dan memang suka kan, biasanya mengerjakan itu pasti akan dikerjakan. Ya pilihannya kan demi teman atau demi cita-cita gitu kan. Bisa juga bukan, maksudnya bisa juga pertemanannya tuh ada, pertemanan temporer itu juga mungkin loh menurut gue. Kayak kita punya biasanya short term goal ya, kita punya short term goal mau ngerjain ini. To make it happen, we have to acknowledge each other and work with each other. Karena nggak ada juga yang mungkin dikerjain sendiri kan. Ya, setuju. Sepakat. Sip ya? Oke, clear. Sip toh. Ada lagi? Kayaknya nggak mungkin nih. Udah 10 menit nih. Makasih banyak, Grace. Aku pikir itu pertanyaannya. Ya, jawabanmu bisa mencerahkan gitu, memberi pencerahan daripada cuma sekedar baca. Kan kita ribet juga ya. Aduh, ini nanti ditanya. Waktu dapat tugas itu tuh kayak kita langsung Serius, gue udah bosen nyeritain soalnya. Udah pernah cerita. Ya wes, tapi ini diskusinya juga tetap bernas kok. Walaupun berangkat dari apa yang udah ada gitu. Ya, kayaknya terima kasih banyak dulu semuanya ya. Ya nih teman-teman kelas lah dan kita yang terima kasih ke kamu, Grace. Terima kasih, Grace. Sampai ketemu. Ya. Sampai jumpa lagi, Mbak. Terima kasih, Grace. Sampai ketemu lagi, Grace.